Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini kita akan membahas sedikit tentang matematika. Sejarah matematika terbentang dari sekitar 4000 sebelum Masehi hingga kini. Sejarah matematika menampilkan bagian matematika yang berkaitan dengan perkembangan matematika hingga menemukan bentuknya, yang terekam dalam kebudayaan besar Mesir kuno, Yunani kuno, India kuno, Arab kuno, Persia, dan Eropa kuno, serta zaman modern yang sebagian besar terpusat di Eropa. Sejarah matematika tidak saja ada karena keberadaannya merupakan suatu keniscayaan, tetapi ia juga penting karena dapat memberi pengaruh kepada perkembangan pendidikan matematika. Matematika memiliki objek langsung dan tak langsung. Objek langsungnya antara lain yang pertama, fakta. Fakta adalah suatu kesepakatan dalam matematika yang biasa disajikan dalam bentuk kata-kata atau istilah dan simbol. Yang kedua, konsep. Konsep adalah sesuatu yang dibentuk oleh fakta atau konsep-konsep yang telah terbentuk sebelumnya. Yang ketiga, prinsip. Prinsip dalam matematika adalah sekumpulan konsep-konsep yang dikombinasikan dengan suatu relasi. Pendapat Gegne tentang prinsip dalam matematika adalah rangkaian konsep-konsep beserta hubungannya. Prinsip dalam matematika umumnya terbentuk pernyataan, teorema, atau rumus-rumus. Yang kelima, skill. Skill dalam matematika lebih dikenal dengan operasi, yaitu hal-hal yang dinyatakan dengan aturan atau prosedur tentang yang dikenal dengan algoritma. Sedangkan objek tak langsung dalam matematika yaitu yang pertama, pembuktian teorema. Ketika mempelajari fakta, konsep, skill, dan prinsip matematika secara tidak langsung, kita akan mempelajari tentang pembuktian suatu konsep dan prinsip tersebut. Untuk itu, diperlukan metode pembuktian teorema agar memudahkan siswa dalam membuktikan suatu teorema dan meningkatkan keterampilan membuktikan suatu teorema. Kedua, pemecahan masalah. Ketika siswa telah mempelajari objek langsung matematika, maka secara tidak langsung siswa akan terampil atau terbiasa dalam memecahkan suatu masalah. Misalkan, menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, agar siswa terampil dalam menyelesaikan suatu masalah, maka diperlukan metode pemecahan masalah. Yang ketiga, transfer pembelajaran. Setelah mempelajari suatu konsep dan prinsip, maka siswa dapat mentransfer konsep dan prinsip yang telah dipelajari kepada teman atau orang lain. Untuk mendukung pentransferan pembelajaran diperlukan metode proses kelompok dan metode permintaan. Yang keempat, bagaimana pembelajaran untuk belajar. Setelah siswa memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa secara langsung melakukan proses pembelajaran yang mana merupakan tahapan belajar untuk dirinya. Untuk itu diperlukan metode inquiry, pemecahan masalah, laboratorium, pembuktian teorema, kelompok. Yang kelima, intelektual pengembangan. Setelah siswa memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa secara langsung dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. Karena dengan seringnya siswa melakukan latihan-latihan serta memecahkan masalah yang ada, maka kemampuan intelektual siswa menjadi terasah untuk memaksimalkan pengembangan intelektual. Maka diperlukan metode pembuktian teorema dan pemecahan masalah. Karena dengan metode tersebut, siswa menjadi terbiasa untuk berpikir dengan hal itu, maka secara otomatis tercipta pengembangan intelektual siswa. Yang keenam, kerja individual. Dalam memahami objek langsung, siswa berpikir secara individu dengan kemampuannya sendiri. Dengan begitu, siswa dapat membedakan suatu konsep yang telah dipelajari untuk mengoptimalkan kemampuan kerja individual. Maka digunakan metode pembuktian teorema, pemecahan masalah, dan inquiry. Yang ketujuh, bekerja dalam kelompok. Setelah siswa memahami objek langsung matematika, maka siswa dapat bekerja kelompok untuk menyelesaikan permasalahan maupun penerapan dari objek langsung yang telah dipelajari. Untuk itu diperlukan metode pemecahan masalah, proses, model kelompok, dan laboratorium.
Yang kedelapan, sikap positif. Ketika siswa telah memahami objek langsung matematika, maka siswa akan mempunyai sikap positif, yaitu siswa dapat memecahkan masalah, menyelidiki, bersikap kritis, teliti, dan pengembangan sikap positif dan lainnya. Untuk itu diperlukan metode pembuktian teorema, inquiry, pemecahan masalah, laboratorium, kelompok, dan penggunaan multimedia.